Gencatan senjata tak berhasil terjadi. Israel terus gempur Gaza. Hamas ogah lepas sandera. Militer Israel memberikan pernyataan keras terkait pembebasan sandera pasca kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas. Pasukan Zionis memastikan Hamas tidak akan membebaskan satupun tawanan hingga Jumat. Kabinet Israel akhirnya menyepakati perjanjian gencatan senjata dengan pasukan Hamas Palestina yang dimediasi oleh Qatar pada hari Selasa kemarin. Rezim Benjamin Netanyahu mau menahan diri selama 4 hari setelah Hamas menyetujui untuk membebaskan sandera Israel. Itu keputusan sulit yang diambil malam ini, ucap Netanyahu dilansir FIFA Militer dari Al Jazeera. Akan tetapi, para sandera yang masuk dalam kesepakatan belum dibebaskan. Menurut para pejabat Israel, sayap militer Hamas Brigade Is-Azin Al-Qassam dipastikan tidak akan membebaskan satupun tawanan. Israel juga menyuarakan keresahan keluarga para sandera, sebab pemerintah Israel mengklaim pihaknya disalahkan atas kurangnya informasi nasib para sandera. Walaupun perjanjian gencatan sudah disepakati, militer Israel masih terus melancarkan serangan udara di wilayah kantong di Gaza. Netanyahu juga bersikeras baru akan menghentikan serangan jika Hamas memberi kepastian waktu memulangkan semua sandera. Yang ada, mereka masih terus gempur hingga saat ini dan Hamas dengan tegas tidak akan mengeluarkan satupun sandera dan tidak akan mau masuk dalam permainan Israel yang makin licik. Mengenal unit elit Al-Radwan, pasukan khusus Hizbullah yang membuat Israel ketar-ketir. Setelah serangan spektakuler pasukan khusus Hamas pada 7 Oktober lalu di Israel Selatan yang memicu perang besar-besaran hingga saat ini, para pejabat Zionis ramai-ramai memperbincangkan tentang unit elit Al-Radwan, pasukan khusus Hizbullah Lebanon yang paling ditakuti Zionis. Para pejabat Israel, sebagaimana diberitakan media-media berbahasa Ibrani, khawatir unit elit Al-Radwan akan mengulang kesuksesan serangan 7 Oktober oleh Nukba atau pasukan khusus Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel itu. Media-media Israel yang dikutip Lorin Today memperkirakan unit elit Al-Radwan terdiri dari 2.500 milisi terlatih yang hebat. Pelatihan mereka diyakini diberikan oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC. Pasukan khusus Hizbullah itu telah memamerkan latihan militer kepada pers pada Mei 2023 di Lebanon Selatan, mensimulasikan infiltrasi wilayah Israel dan memperlihatkan persenjataan militer yang mengesankan. Pemimpin unit elit Al-Radwan saat ini, Haitham Ali Tabatabai, dimaksudkan dalam daftar orang yang dicari oleh Amerika Serikat. Saat ini, unit elit Al-Radwan dilaporkan ikut ambil bagian bersama dengan unit Hizbullah lainnya dalam serangan yang dipimpin Hizbullah di perbatasan Lebanon-Israel. Dalam beberapa bulan terakhir, pihak berwenang Israel telah berulang kali menyatakan keprihatinannya mengenai kekuatan rudal dan juga drone Hizbullah, dan setelah latihan militer baru-baru ini pada malam peringatan pembebasan Lebanon Selatan, Tel Aviv mengubah pandangannya tentang kemampuan sekelompok sekutu Iran tersebut. Unit elit Radwan yang buruk bagi Israel sehingga Panglima Militer Herzi Halevi dalam pernyataannya yang bertujuan untuk meyakinkan warga bahwa Tel Aviv tidak takut dengan kekuatan ini, mengatakan bahwa kekuatannya tidak boleh dilebih-lebihkan. Namun dia menyeratkan kepada para pejabat petinggi betapa kuatnya unit tersebut dan militernya harus membentuk taktik untuk menghadapinya. Dia memerintahkan angkatan bersenjata untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan unit tersebut sehingga mereka dapat menghadapinya jika terjadi konflik di masa depan.
Mengikuti instruksi itu, para komandan senior Israel menganalisis latihan perang Hizbullah baru-baru ini dan kemampuan unit elit Radwan serta metode operasionalnya untuk mendapatkan gambaran taktik militernya. Para ahli Israel dalam evaluasi mereka menyatakan bahwa pasukan elit tersebut bertempur di banyak operasi di Suriah dan mengasah keterampilan tempur mereka di medan pertempuran. Unit itu juga berperan aktif dalam membebaskan berbagai wilayah Suriah dari kendali kelompok yang tidak diinginkan. Kekuatan unit elit Al-Radwan. Unit elit Al-Radwan didirikan setelah perang tahun 2006 oleh Imad Muhniyah, komentar ataupun komandan militer terkemuka Hizbullah yang dihabisi di Suriah pada tahun 2008 silam. Unit Al-Ridwan terdiri dari sejumlah besar kelompok yang beranggotakan 6 hingga 7 orang yang mampu melancarkan operasi tanpa ketergantungan atau dukungan logistik dari pusat komando. Jumlah milisi tempurnya terlatih diperkirakan mencapai 2.500 dan pasukan ini berada dalam klasifikasi ketat dan menjalankan pelatihan ketat dalam penembakan sniper, menggunakan senjata anti-tank dan juga bahan peledak, lari jarak jauh, mendaki daerah pegunungan, bergerak dalam kondisi cuaca buruk dan juga melakukan operasi penangkapan. Pasukan ini sejauh ini telah melakukan banyak operasi rahasia dan sensitif. Semuanya diselesaikan dengan cara yang sangat cepat dan profesional. Pasukan ini juga memiliki banyak keterampilan dan pengalaman dan menggunakan sepeda motor, tank, pengangkut personel lapis baja dan juga kendaraan tempur lainnya, serta banyak keahlian dalam terjun payung. Penetrasi pasukan pendudukan dan juga penangkapan pasukan musuh merupakan salah satu taktik unik yang juga dilakukan dalam latihan baru-baru ini. Pada prinsipnya, penangkapan tentara Israel merupakan salah satu kekhawatiran para pejabat Tel Aviv dalam menghadapi kekuatan perlawanan. Operasi penetrasi memungkinkan kelompok tersebut mengumpulkan data tentang posisi pasukan Israel dan waktu respon terhadap insiden apapun. Oleh karena itu, keahliannya menempatkan musuh pada posisi yang lemah.